Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah pertama dan yang utama kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan iman, Islam, serta kesehatan. Tak lupa juga salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita semua yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah yang dirahmati Allah, zaman sekarang ini kita semakin disibukkan dengan kegiatan dunia yang semakin padat. Rugilah kiranya kalau kita dalam beribadah tidak mempunyai suatu amalan. Amalan yang paling ringan yaitu zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Zikir itu sendiri ada yang ringan, akan tetapi berat dalam timbangannya. Seperti yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ngala lisan, faqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji hanya baginya. Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang Maha Agung. Dari hadis di atas disebutkan kalimat dzikir yang ringan diucap, ringan di lisan, namun dicintai Allah dan pahalanya di akhirat nanti besar sekali, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua untuk mari kita mengamalkan apa yang telah diperintahkan. Zikir sendiri bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja, dan pada kesempatan apa saja. Untuk itu, marilah kita disibukkan dengan kesibukan dunia, akan tetapi lebih bagusnya kita menyibukkan lisan kita, juga menyibukkan hati kita untuk selalu mengingat kepada Allah, selalu berzikir. Allah sudah berjanji, doa kita, jadi setiap kita menyibukkan hati kita, menyibukkan lisan kita dengan selalu berzikir kepada Allah, maka doa yang belum sempat kita panjatkan pun itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita menyibukkan lisan kita, hati kita, lebih-lebih kita bisa mengamalkan secara
continue, istiqomah. Jadi setiap kali kita berzikir tidak harus banyak, tapi kalau bisa kita laksanakan setiap saat, setiap hari, setiap kesempatan, itu terus menerus, itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang menceritakan ada seorang ibu-ibu tua yang kesehariannya berjualan di pasar. Jadi ibu-ibu tua ini setiap hari pergi dan pulang dengan berjalan kaki. Dan setiap pulang, ibu ini selalu singgah di satu masjid untuk melaksanakan sholat duhur. Setelah sholat duhur, ibu-ibu ini selalu memunguti daun-daun yang ada di depan masjid untuk dimasukkan di bak sampah. Namun suatu ketika takmir masjid memutuskan untuk menebang pohon yang di depan masjid itu. Sehingga waktu itu ibu itu singgah ke masjid untuk melaksanakan duhur, dan setelah melaksanakan sholat duhur, ternyata yang menjadi kebiasaannya memunguti daun-daun yang jatuh untuk dimasukkan ke bak sampah tidak bisa dilaksanakan lagi. Setelah itu ibu itu duduk termenung sedih, dan pada akhirnya salah satu dari takmir mendekati ibu-ibu itu menanyakan, "Ada apa Bu, kok sedih?" Kemudian ibu itu menjawab, "Saya itu biasanya memunguti daun-daun yang jatuh sini, terus saya buang di tempat sampah. Setiap daun yang saya ambil, saya berzikir, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dengan harapan suatu saat kelak di akhirat, daun ini bisa menjadi saksi zikir saya kepada Allah. Namun setelah pohon ini ditebang, setelah pohon ini tidak ada, ibu itu tidak bisa melaksanakan kebiasaannya, keistiqomahannya." Ini sebagai contoh dari kisah di atas. Jadi marilah kita selalu berzikir kepada Allah dengan beristiqomah terus menerus, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu dirahmati Allah, selalu mendapat ridho Allah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.